Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun dan Red Apple di Abdullah Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menggambar vektor. Dimana sebelum-sebelumnya sebelum ada aplikasi GeoGebra ini kita ditugaskan oleh guru atau kita menggambar vektor itu dengan menggunakan kertas berpetak. Kali ini akan saya berikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menggambar vektor tersebut. Nah, di sini di buku matematika kelas 10 tahun 2021 untuk SMA SMK Pusat Keunggulan ada di bab 3 vektor saya menemukan eksplorasi, ajakan ayo bereksplorasi. Ada satu masalah yaitu mula-mula soalnya seperti ini. Mula-mula lalat berada di titik asal O dan merayap ke titik P 3,4. Lalat bergerak lagi menuju titik Q min 2, min 8 hingga berhenti di titik R 2, min 5. Tentukan titik-titik O terlebih dahulu. Kemudian gambarkan vektor perjalanan lalat dalam sistem koordinat Kartesius. Kemudian gunakan penggaris dan busur untuk menentukan panjang dan sudut. Nah, untuk menjawab ini kita tidak menggunakan alat penggaris dan busur lagi, ya, kemudian kertas berpeta, tapi di sini langsung kita menggunakan aplikasi GeoGebra di Android, ya, di Android untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti biasa langkah pertama bagi yang belum menginstal, memasang aplikasi GeoGebra di Androidnya, maka langkah pertama kita ke Play Store dulu, kemudian ketik di pencarian sini GeoGebra, kemudian cari, ya, cari yang gambar ini, yang GeoGebra Graphing Calculator yang ada gambar kurva ini yang kita pakai untuk 2 dimensi. Kebetulan untuk soal atau masalah di eksplorasi konsep yang soal tadi itu menggunakan 2 dimensi, maka kita gunakan yang ini, GeoGebra Graphing Calculator. Nah, di tampilan Android saya ini tersedia uninstall dan update karena saya sudah memasangnya terlebih dahulu. Jadi bagi yang baru memasangnya maka akan muncul pilihan di situ adalah install. Maka silakan diinstal GeoGebra Graphing Calculatornya. Nah, setelah proses install selesai silakan dibuka. Nah, kita buka aplikasi GeoGebranya. Nah, ini tampilannya. Jadi masih seperti ini, 0, ya, dengan skalanya ini 2, ya, 0 2, 4, 6, 8 bilang ganjil. Nah, ini bisa dibesarkan, tinggal ditekan dan dilebarkan supaya skalanya itu bisa muncul 1, ya, 2, 3, 4. Jadi bersamaan caranya adalah jempol kiri dan kanan, ya. Kalau mau dikecilkan di jempol kiri kanan di layar HP-nya itu disatukan. Kalau mau dilebarkan ya berarti dilebarkan ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita buat kembali ke soal tadi. Mula-mula lalat berada di titik asal O dan merayap ke titik P. Jadi klik peralatan, kemudian pilih titik baru yang huruf A ini, kemudian, ya, lihat soal itu berada di titik asal O, ya, klik di titik asal O. Di situ muncul huruf A, ya, titik A. Ini kita bisa ganti, kita ke tampilan aljabarnya, kemudian klik yang 3 titik ini, kemudian pengaturan, ganti dengan huruf O. Ini A-nya kita hapus, klik ABC ini, kemudian klik ini untuk mengubahnya menjadi huruf kapital, klik O. Nah, selesai, ya. Sekarang kita ke peralatan lagi untuk membuat titik baru berikutnya, itu 3,4. Nah, ini kita geser dulu, ya. X-nya 3, yang ini 3, ya. X-nya 3 ke Y-nya 4. Kita ke atas. Nah, sudah kita temukan, klik titik baru,
Ya, jadi aktif yang warna biru ini tuh sudah menunjukkan bahwa kita bisa membuat titiknya. Di situ muncul titik A, kita ganti lagi aljabar, tampilan aljabar. Ini A-nya kita ganti dengan di pengaturan lagi dengan huruf P. Ya, huruf P. Ya, ABC lagi, ya. Besarkan, klik P. Ya. Klik enter, selesai. Kita klik kembali lagi, ya, ke peralatan. Nah, peralatan, jadi untuk membuat vektornya ini kita klik pindah, ya. Kita coba kecilkan. Untuk membuat vektornya maka ini geser ke bawah di peralatan ini, di basic tool, edit, point, lines, ya. Kita ambil di lines ini, di kolom lines ini. Klik yang vektor di antara dua titik. Nah, klik ini, nah sudah aktif. Ya, jika muncul warna biru ini berarti itu sudah aktif. Kita hubungkan, tarik dari O ke P garisnya. Jadilah terbentuklah vektor yang pertama, perjalanan lalat tadi dari titik O ke titik P. Nah, kemudian kita lanjut, lalat bergerak lagi menuju titik Q min 2, min 8. Nah, ini kita untuk menonaktifkan yang biru ini, ya, maka kita klik pindah supaya kita bisa geser, ya. Min 2, min 8. X-nya min 2, Y-nya min 8. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 8. Ya. Nah, kita sudah temukan. Buat klik titik baru lagi, ya, di sini. Nah, ubah namanya aljabarnya itu menjadi titik Q. Ya, pengaturan ini titik Q. Ya. Enter. Oke. Selesai. Kita ke peralatan lagi. Ya, kita lakukan seperti yang tadi, ya, menghubungkannya dengan ke lines ini. Ada lines vektor di antara dua. Ya, ini sudah aktif. Ini kita belum temukan tadi, saya nonaktifkan lagi, coba. Pindah, kita kecilkan dulu supaya di tampilan Androidnya itu bisa kelihatan lebih jelas antara titik P dan Q. Berarti kita rapatkan, ya. Kita buat pindah ke sini. Klik kembali vektor di antara dua titik tadi, kemudian dihubungkan P ke Q. Ya, jangan Q ke P, ya, akan terbalik nanti karena arah itu sangat menentukan di vektor. Jadi perjalannya dari O ke titik P kemudian ke titik Q. Oke, sudah. Kita nonaktifkan lagi yang biru ini, klik pindah. Kita besarkan. Ya. Besarkan lagi, lebarkan. Oke. Kemudian soalnya hingga berhenti di titik 2, min 5. Berarti X-nya 2, Y-nya min 5. Nah, X-nya 2 yang ini, ya, ke min 5. Berarti titik barunya di sini. Nah, kita ubah lagi aljabarnya, ya. Kita ganti dengan huruf R, R besar. Ini hapus, klik ABC ini, klik besarnya, klik R, ya, sudah. Enter. Ada. Kita klik di luar, jadi kemudian muncul peralatan. Ini muncul peralatan, klik kembali peralatan, pilih kembali yang ini, vektor di antara dua. Nah, kita hubungkan Q ke R, perjalanan lalat tadi. Nah, jadilah ini, kemudian klik pindah. Nah, berbentuk huruf Z, ya, berbentuk huruf Z. Itulah vektor perjalanan lalat tadi yang berbentuk huruf Z ini. Nah, kita lihat ke soal, ya, gambarkan vektor perjalanan lalat dalam sistem koordinat kartesius. Nah, inilah jawabannya, yang menggambar vektor dalam koordinat kartesius. Gunakan penggaris dan busur untuk menentukan panjang dan sudut. Nah, untuk menentukan panjang dan sudutnya, mungkin untuk panjangnya bisa diukur pakai penggaris. Nah, untuk sudutnya ini kita rubah tampilannya jadi yang bukan tampilan kisi-kisi seperti ini. Nah, kita ubah jadi klik pengaturan yang ini, yang roda bergerigi ini, atau gambar apa ini, ya.
gambar gear ya. Kemudian tipe kisi-kisi ya di sini ya. Tipe kisi-kisinya kita ganti dengan polar. Ya, polar. Nah, jadilah ya seperti ini. Ya. Jadilah seperti ini. Kita besarkan lagi ya. Mau dibesarkan lagi seperti ini ya. Kita dikecilkan 2 saja. Nah, jadi ya ini satu ruas yang ini 30 derajat karena yang 90 yang X dengannya ini kan 90 dibagi 3, 1, 2, 3. Jadi satu ruas ini tuh 30 derajat. Nah, tinggal dihitung tampilannya di sini berapa ruas yang ada, itulah nanti jumlah sudutnya atau besar sudut dari vektor tersebut ya. Saya kira cukup ya, silakan dieksplor lagi penggunaan GeoGebra di Android ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam penggunaan tombol-tombol, kemudian peralatan serta menu-menu yang ada di GeoGebra for Android ini. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya Abdullah Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.